Baik, terima kasih Bapak-Bapak media sosial maupun nanti media cetak yang sudah berkenan hadir dan meliput acara musyawarah desa pada pagi hari ini. Saya Ketua BPD Desa Cemagi. Di samping kami ada Pak Wakil, Pak Sekretaris, dan teman-teman ketua bidang dan anggota yang jumlahnya 9 orang merupakan perwakilan dari masing-masing banjar dinas. Izin, pada pagi hari ini memang betul kami menyelenggarakan musyawarah desa, yang mana musyawarah desa yang kami selenggarakan pada pagi hari ini menggunakan slogan damai itu indah, solusi ada di desa. Termasuk juga tema yang kami ingin pecahkan terkait dengan hal-hal yang ada di desa. Memang sesuai dengan PP Permendagri 1110 dan Perda 4, kami diperkenankan untuk menyelenggarakan musyawarah desa. Nah, oleh sebab itu, segala sesuatu yang terkait mungkin yang akan ada implikasinya dengan tafsir, interpretasi, maupun sudut pandang yang membias, kami ingin luruskan di desa. Kami undang semua tokoh-tokoh kami, aparatur, lembaga, dan juga pemerhati hukum yang ada di desa. Nah, Astungkara pada hari ini ada beberapa sepakatan sudah terkait dengan penegasan batas wilayah Banjar Dinas Sogsogan dan Banjar Dinas Seseh. Ada 2 poin kesepakatan. Yang pertama, karena nanti untuk mengantisipasi implikasi yang tidak kita inginkan, baik dari masyarakat maupun dari sudut pandang yang mengetahui tentang pembahasan ini, yang jelas itu hasilnya adalah berita acara yang terkait dengan pembahasan penegasan tapal batas dicabut. Kedua, pengaduan dari Banjar Dinas Sogsogan yang melaporkan perbekal ke Ombudsman dicabut. Nah, itu 2 poin yang menjadi kesepakatan kita pada pagi hari ini dalam musyawarah desa. Hal-hal lain yang mungkin akan perlu dibicarakan terkait dengan tapal batas, batas wilayah, wilayah kerja, itu bisa dibicarakan lebih lanjut. Karena kalau kita bicara wilayah kerja yang sudah berjalan tidak ada permasalahan, dan kedua Banjar sudah melaksanakan sesuai dengan alur sebelumnya. Nah, dalam berita acara ini kenapa juga berita acaranya dicabut dan juga laporan ke Ombudsman dicabut? Karena ada alur yang tidak melalui prosedur yang benar. Setelah kami berkoordinasi dengan Pak Camat, Pak Kadis PMD, bahkan kami juga diundang oleh Pak Kadis PMD dalam koordinasi terkait dengan berita acara penegasan batas wilayah kerja Banjar Seseh Sogsogan, dan pada saat itu sudah hadir Pak Tapem dari Pak Sekdis Purna Tugas, Pak Kadis, Pak Kabid PMD, dan Pak Kabag Hukum. Ya, di sana juga sudah dievaluasi, dan kami pun dari BPD dengan saudara Perbekal, karena kami sinergitas dalam menjalankan tugas pemerintahan yang ada di Desa Cemagi, kami mohon izin, kami ingin menyelenggarakan musyawarah desa untuk meluruskan, mengklarifikasi, atau mungkin ada solusi penyelesaian di desa. Oleh sebab itu, bertitik tumpu dari yang sudah kami lakukan, termasuk juga koordinasi inten kami dengan para tokoh yang ada di Cemagi, pemerhati hukum, dan semuanya. Nah, akhirnya terselenggaralah musyawarah desa pada pagi hari ini. Mohon nanti Bapak Ibu sekalian maupun pembaca dari media maupun media sosial, kami ingatkan bahwa ini adalah pelurusan, tidak ada permasalahan di desa kami di Desa Cemagi. Hanya mungkin interpretasi beda itu wajar-wajar saja Pak dari berita acaranya. Dan semuanya sudah clear lewat musyawarah desa pagi pada hari ini. Termasuk juga semeton kami dari Banjar Dinas Sogsogan, karena beliau dalam
tugas penting yang tidak bisa ditinggalkan tapi sudah dikomunikasikan dengan beliau-beliau. Ada ya yang seseh karena ada perkawinan di Banjar beliau. Nah, demikian kurang lebihnya, semoga ini bermanfaat dan juga menjadi acuan untuk kita ke depan bahwasanya BPD mempunyai posisi yang strategis untuk mengadakan musyawarah desa dan menyelesaikan manakala ada tafsir interpretasi maupun masalah-masalah yang ada di desa, dan tidak harus serta-merta dipiralkan keluar apalagi dipublikasikan sebelum kenyataannya itu bermasalah. Demikian, matur suksema, Om Santi 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 Om. Swastiastu, terima kasih niki rekan-rekan media sampun hadir juga di pertemuan niki. Sebenarnya di Ombudsman niki memang laporannya juga ke kami. Laporannya niki terkait pengaduan masyarakat yang dimana kita ketahui masyarakat berhak melapor ke Ombudsman niki satu. Kemudian posisi Ombudsman di pertemuan niki adalah sebagai undangan yang dimana laporannya niki kebetulan juga ditangani oleh Ombudsman. Kemudian dari hasil pertemuannya ini juga merupakan hasil forum musyawarah desa, karena suratnya juga tentang musyawarah desa Musdes yang dimana terkait permasalahan yang dilaporkan tersebut. Jadi Ombudsman di sini sebatas undangan, namun yang tetap kita sampaikan adalah laporan ini tetap mesti berproses di Ombudsman sesuai dengan aturan yang kita miliki. Tapi kita juga menyampaikan saran-saran yang dimana proses-proses penyelesaiannya secara persuasif, secara musyawarah, kalau bisa diselesaikan antar belah pihak kan lebih bagus, tidak melebar kemana-mana. Nanti hasil dari forum tadi akan disampaikan oleh BPD Cemagi, karena di sini sebagai undangan. Jadi Ombudsman hanya sebagai memberikan pandangan saja, bukan yang langsung menentukan dugaan masalahnya seperti apa, gitu. Karena laporannya sendiri masih berproses di Ombudsman. Walaupun nanti sudah ditutup, kita pastinya ada LHP-nya, laporan hasil akhir pemeriksaannya. Terkait tes wilayahnya nih yang dimana dari Desa Sosogan dan Desa Sesehnya itu, jadi tidak ada titik temu di sana dan ada beberapa alur birokrasi pelayanan yang dirasa dari pelapor ini kurang tepat lah seperti itu. Jadi dilaporkanlah ke Ombudsman, kan memang Ombudsman untuk pengawasan administrasi kan, administrasi pelayanan. Di Perbekel ini kan karena dia yang sebagai pihak yang mengeluarkan dari berita acara tersebut, produknya Perbekel yang dilaporkan. Ya namanya kita di masyarakat kan ada yang pro, ada yang kontra. Ya inilah seninya memimpin seperti itu. Jadi kita juga sudah sampaikan ke Perbekel bahwa harus bisa menerima saran, kritik, masukan masyarakat supaya kedepannya Desa Cemagi ini menjadi lebih baik. Kan kita tahu Desa Cemagi ini bagus ya, dalam arti dari segi tata kelola desa wisata pun sudah mendapat predikat seperti itu. Jangan sampai miskomunikasi atau permasalahan administrasi ini berlarut-larut akhirnya dari pihak pelayanan yang lain terganggu, khususnya di Desa Cemagi. Kita tidak masuk ke sana. Yang dimaksud di sini adalah pelayanan proses penentuan titiknya itu gitu. Jadi kalau masalah titik batasnya itu kan akan ada dari panitianya sendiri. Yang kita di Ombudsman ini yang tadi disampaikan itu adalah berita acaranya tersebut, yang dimana ada alur proses birokrasi pelayanannya itu yang kurang tepat. Jadi itulah yang disampaikan oleh pihak pelapor. Kami di Ombudsman juga sudah menyampaikan ke Perbekel supaya lebih hati-hati lagi terhadap administrasi, alur birokrasi pelayanan publik. Terlepas nanti ada temuan atau tidaknya, ya itu kan nanti berproses ya, menunggu dulu. Kita kan tidak mungkin langsung bilang ada atau tidaknya gitu. Jadi kita sebenarnya masih berproses karena itu masuknya di akhir Januari dan sekarang kita turun di awal Februari, dan kita sekarang masih mendalami prosesnya itu karena ada pihak-pihak terkait yang perlu kita lakukan konfirmasi dan klarifikasi. Harus, karena ini yang kita lihat di sini adalah kan permasalahan desa ya. Desa itu kompleks sekali permasalahannya. Sedikit saja permasalahan di desa itu pasti akan mencakup ke pelayanan-pelayanan yang lain. Jadi tidak mungkin kita menganggap remeh seperti apapun pelayanan di Ombudsman atau laporan di Ombudsman, pasti kita akan respon cepat. Karena ini saja pelayanan pasti kinerjanya Perbekel juga pasti akan terganggu kan dengan terkait permasalahan laporan ini gitu. Padahal PR-nya Perbekel itu banyak, bukan hanya tentang ini saja gitu loh. Jadi apalagi mau nyepi, mau kegiatan-kegiatan upacara yang lain itu pasti banyak sekali.